Sahabat Glory Story, selamat datang kembali di ruang kisah penuh makna. Malam ini, saya akan membawakan cerita yang berbeda. Kisah tentang Abu Nawas yang tak hanya lucu, tapi juga syarat hikmah dan membuat hati bergetar. Siapkan dirimu, tarik selimut hangat, dan dengarkan baik-baik, sebab malam ini kita akan menjelajah mimpi yang menakjubkan. Abu Nawas, yang sering dikenal karena kelucuannya, suatu malam merasa hatinya gelisah. Tidak ada candaan yang bisa menghibur dirinya. Bahkan, minuman hangat yang biasanya menenangkannya tak lagi terasa nikmat. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kecilnya. Di luar, bulan purnama menggantung indah. Namun di hatinya justru terasa seperti ada yang kosong. Kenapa malam ini aku merasa berbeda? Bisik Abu Nawas pada dirinya sendiri. Ada rasa rindu yang tak mampu ia jelaskan. Ia lalu duduk bersila, menundukkan kepala dan mulai berzikir dengan lirih. Satu demi satu lafzah Allah keluar dari bibirnya. Matanya perlahan terpejam, namun hatinya terasa semakin hidup. Tak lama, Abu Nawas terlelap. Tidurnya sangat tenang, seolah jiwanya sedang dibawa ke tempat lain. Nafasnya pelan, wajahnya tampak damai, seakan ia sedang bersiap memasuki dunia lain. Tiba-tiba, dalam tidurnya, Abu Nawas melihat cahaya yang begitu terang. Cahaya itu tidak menyilaukan, justru menyejukkan hati. Abu Nawas mencoba mendekat, dan semakin dekat, hatinya semakin bergetar. Lalu, dari balik cahaya itu, tampaklah sosok mulia, penuh wibawa dan kasih sayang. Sosok yang selama ini hanya ia dengar melalui kisah para ulama, sosok yang selalu disebut dalam salawat. Dengan tubuh bergetar, Abu Nawas berbisik, "Apakah mungkin aku sedang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Ia tidak berani mendekat. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Jiwanya penuh harap, namun juga takut jika itu hanya bayangan semu. Di tengah kebingungannya, sosok mulia itu menoleh kepadanya. Senyuman lembut terpancar membuat seluruh tubuh Abu Nawas seakan diselimuti ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Abu Nawas ingin berbicara, namun lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, merasa kecil di hadapan kebesaran kasih sayang Rasul. Sosok itu kemudian mengangkat tangan, memberi isyarat seakan memanggil Abu Nawas untuk mendekat. Hatinya bergetar semakin keras, langkah kakinya goyah namun penuh kerinduan. Dan di detik itulah, sahabat Glory Story, cerita ini baru saja mulai. Jangan kemana-mana, tetap ikuti hingga akhir, karena di balik mimpi ini tersimpan pesan yang akan membuat kita merenung panjang. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang sering menghibur orang dengan kelucuannya mendapat mimpi agung bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan pesan apakah yang akan ia terima? Mari kita lanjutkan bersama-sama dalam bab berikutnya. Dalam mimpinya, Abu Nawas masih berdiri terpaku. Keringat dingin membasahi tubuhnya meskipun ia berada di dalam suasana yang penuh kesejukan. Cahaya yang terpancar dari sosok mulia itu begitu menenangkan, membuat hatinya bergetar seolah ingin meledak. Ia ingin berlari mendekat, tetapi lututnya lemah. Seakan-akan tubuhnya menolak, sementara jiwanya sangat rindu. Ya Allah, apakah ini benar Rasulullah? Ataukah hanya bunga tidur semata? Gumamnya dalam hati. Lalu, perlahan-lahan, sosok itu mendekat. Setiap langkah terasa seperti membawa ketenangan. Wajahnya memancarkan kasih sayang yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Abu Nawas menangis, tak kuasa menahan haru. "Assalamualaikum Abu Nawas." Suara lembut itu terdengar. Suara yang tidak lantang, tetapi setiap kata masuk jauh ke dalam relung hati. Abu Nawas terkejut. Bagaimana mungkin Rasulullah menyapanya? Ia segera menundukkan kepala, tak sanggup menatap langsung wajah penuh cahaya itu. "Waalaikumsalam ya Rasulullah," jawabnya dengan suara bergetar. Rasulullah tersenyum. "Mengapa engkau tampak begitu takut, padahal aku datang membawa kabar baik?" Air mata Abu Nawas mengalir deras. "Ya Rasulullah, aku hanyalah seorang hamba penuh dosa, seorang yang banyak berbuat salah. Bagaimana mungkin aku layak berada di hadapanmu?"
Rasulullah mengangkat tangannya, memberikan isyarat agar Abu Nawas menenangkan diri. "Wahai Abu Nawas, engkau dikenal suka menghibur manusia dengan kelucuanmu. Tetapi di balik itu, engkau juga menanamkan pelajaran yang bermanfaat. Allah melihat niat baikmu." Kata-kata itu membuat Abu Nawas terdiam. Ia tak menyangka bahwa lelucon yang sering ia buat ternyata bernilai di sisi Allah bila dibarengi dengan niat mulia. "Wahai Rasulullah," Abu Nawas memberanikan diri bertanya, "apakah aku benar-benar akan mendapat ampunan meski aku sering lalai?" Senyuman Rasulullah kembali terpancar. Siapa saja yang kembali kepada Allah dengan tulus, maka rahmatnya lebih luas dari segala dosa. Janganlah engkau putus asa, Abu Nawas. Hati Abu Nawas luluh. Ia merasa seperti mendapatkan kehidupan baru. Cahaya yang ada di sekelilingnya semakin terang, namun justru semakin menyejukkan, bukan menyilaukan. Para malaikat tampak berdiri jauh di belakang Rasulullah. Wajah-wajah mereka penuh wibawa. Abu Nawas semakin yakin bahwa mimpi ini bukan sekedar mimpi biasa, tetapi sebuah pelajaran agung dari Allah. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Abu Nawas, aku datang bukan hanya untuk menghibur engkau, tetapi untuk memberikan amanah. Engkau harus menyampaikan pesan ini kepada umat." Abu Nawas terkejut mendengar kata-kata itu. "Amanah ya Rasulullah? Pesan apakah yang harus kusampaikan?" tanyanya penuh penasaran. Namun sebelum Rasulullah menjawab, cahaya di sekelilingnya mendadak semakin terang hingga Abu Nawas tak mampu melihat apapun. Suara lembut Rasulullah masih terdengar samar-samar, seolah ingin menguji kesabaran hatinya. Dan disinilah sahabat Glory Story, pertanyaan besar itu muncul. Apa sebenarnya amanah yang dibawa Rasulullah untuk Abu Nawas? Saat cahaya semakin memudar, Abu Nawas menyadari dirinya masih berada di dalam mimpi yang terasa nyata. Perlahan, bayangan Rasulullah kembali tampak. Wajah beliau memancarkan kelembutan yang membuat hati Abu Nawas bergetar. "Wahai Abu Nawas," suara Rasulullah terdengar jernih. "Aku ingin engkau menyampaikan sebuah pesan kepada umat. Pesan ini sederhana, tetapi sering dilupakan." Abu Nawas menunduk penuh hormat. "Apakah pesan itu, ya Rasulullah?" tanyanya dengan nada penuh penasaran. Rasulullah menatapnya dalam-dalam, seakan menembus isi hatinya. "Sampaikanlah kepada manusia bahwa sebaik-baiknya amal bukan hanya dalam ibadah formal, melainkan juga dalam akhlak. Bagaimana mereka memperlakukan sesama, itulah yang akan menjadi penentu di hari akhir." Air mata Abu Nawas mengalir deras. Ia sadar pesan ini bukan hal kecil. Dunia sering sibuk dengan penampilan luar, tetapi melupakan kelembutan hati. "Apakah aku mampu, ya Rasulullah? Aku hanyalah seorang yang sering dianggap penghibur, bahkan kadang dipandang rendah," ucap Abu Nawas lirih. Rasulullah tersenyum menenangkan. "Justru engkau, wahai Abu Nawas, dengan kelucuanmu engkau mampu menyentuh hati orang-orang yang keras. Kata-katamu bisa masuk ke jiwa mereka tanpa mereka merasa digurui. Itu anugerah dari Allah." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar sekaligus cahaya yang menuntun. Abu Nawas baru menyadari betapa uniknya peran yang Allah titipkan kepadanya. "Ya Rasulullah," ia kembali bertanya, "apakah pesan ini harus kusampaikan dengan cara tertentu?" Rasulullah menjawab dengan suara tenang, "Sampaikanlah dengan caramu sendiri, dengan humor, dengan kisah, dengan kepandaianmu memutar balik keadaan. Yang penting, niatkan untuk Allah dan jangan sekali-kali merendahkan orang lain." Abu Nawas meresapi setiap kata. Amanah ini bukan sekadar titipan, melainkan sebuah jalan hidup yang harus ia emban dengan penuh kesungguhan. Kemudian, cahaya di sekeliling Rasulullah semakin lembut. Abu Nawas merasakan seolah pelukan hangat menyelimuti dirinya. Rasa takut yang tadi menekan hatinya kini berubah menjadi keberanian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Para malaikat yang berdiri jauh di belakang Rasulullah kini melangkah maju.
Mereka tidak berkata apa-apa, tetapi wajah mereka penuh makna, seakan menegaskan bahwa pesan ini memang penting dan harus diteruskan. Abu Nawas menundukkan kepala. "Dengan izin Allah, aku akan melaksanakan amanah ini, ya Rasulullah." Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih. "Ingatlah Abu Nawas, engkau tidak sendirian. Selama engkau ikhlas, Allah akan mempermudah jalanmu." Tiba-tiba suara azan terdengar menggema, padahal itu hanyalah mimpi. Suara itu begitu indah, membuat suasana semakin haru. Abu Nawas tersentak lalu menyadari dirinya akan segera terbangun. Namun sebelum terjaga, Rasulullah masih sempat berucap, "Jangan sia-siakan mimpi ini, wahai Abu Nawas." Dan tepat setelah itu, Abu Nawas terbangun dengan tubuh basah oleh air mata. Malam yang sunyi berubah menjadi saksi dari sebuah amanah besar yang kini ia pikul. Pagi itu, utusan kerajaan mengetuk pintu rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, Baginda Raja memanggilmu segera ke istana," katanya dengan suara tegas. Abu Nawas menghela napas panjang. Ia tahu, inilah saatnya ujian besar yang selama ini ia tunggu. Dengan langkah mantap, ia menuju istana. Hatinya berdebar, bukan karena takut pada raja, melainkan karena khawatir tidak mampu menjaga amanah Rasulullah. "Ya Allah, tuntun lisanku agar tidak menyimpang." Doanya lirih sepanjang jalan. Sesampainya di Balairung, raja sudah menunggu di singgasana dengan wajah serius. "Abu Nawas," suaranya lantang, "aku mendengar banyak kabar tentangmu. Kau membuat rakyat tertawa, tetapi juga membuat sebagian pejabatku merasa terhina. Apa maksudmu dengan semua kelakuanmu itu?" Abu Nawas tersenyum sopan. Ia menunduk sebentar lalu berkata, "Baginda, hamba hanya ingin menyampaikan pesan dengan cara yang mudah diterima. Kadang-kadang manusia keras kepala. Jika diajak serius, mereka menolak. Tetapi bila diajak bercanda, hati mereka terbuka." Raja terdiam, menimbang kata-kata itu. Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, bukankah lebih baik rakyat tertawa sambil mengingat Allah daripada mereka menangis karena lupa pada kebaikan?" Ruangan hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Beberapa pejabat mulai berbisik, sementara raja menatapnya tajam, seakan ingin menembus isi hatinya. Kemudian, dengan nada mengejutkan, raja berkata, "Jika benar niatmu mulia, maka buktikanlah. Ucapkan satu kalimat yang bisa membuat kami semua sadar, tetapi jangan gunakan candaan kosong." Abu Nawas menarik napas panjang. Ia menundukkan kepala, lalu mengingat kembali mimpi agungnya. Wajah Rasulullah muncul jelas dalam ingatannya, lengkap dengan pesan yang pernah disampaikan. Dengan suara tenang, ia berkata, "Baginda, sebaik-baiknya manusia bukanlah yang paling tinggi kedudukannya atau yang paling banyak hartanya. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya." Kalimat itu sederhana, tetapi ruangan istana mendadak terasa penuh getaran. Beberapa pejabat menunduk, ada yang menangis, ada pula yang terdiam tak berkutik. Kata-kata itu menembus hati mereka lebih dalam daripada 1000 nasihat panjang. Raja yang awalnya keras perlahan tersenyum tipis. Ia mengangguk pelan. "Benar katamu Abu Nawas, aku hampir lupa bahwa kekuasaan tanpa akhlak hanyalah kehampaan. Kau telah mengingatkanku." Suasana berubah, Abu Nawas merasa lega. Amanah Rasulullah telah ia sampaikan dengan tepat di hadapan orang yang paling berpengaruh. Kini, beban yang menekan hatinya seakan terangkat. Setelah itu, raja memerintahkan semua pejabat untuk memperhatikan ucapan Abu Nawas. "Mulai hari ini, kita harus lebih banyak bercermin pada akhlak, bukan hanya pada harta dan jabatan," tegasnya. Abu Nawas menunduk hormat, hatinya bergetar haru. Ia sadar, mimpi yang ia alami bukan sekedar keindahan malam, melainkan jalan hidup yang harus dijaga. Pesan Rasulullah kini telah terjaga dalam dirinya dan ia berjanji akan terus menyebarkannya melalui canda dan kisah. Malam itu, saat kembali ke rumah, Abu Nawas sujud panjang. Air matanya mengalir deras. "Ya Allah, terima kasih Engkau telah mempertemukan aku dengan kekasihmu dalam mimpi. Terima kasih karena telah memberiku amanah yang agung ini.
jadikanlah aku hamba yang mampu menjaganya hingga akhir hayat. Dan begitulah, kisah Abu Nawas bermimpi bertemu Rasulullah berakhir dengan pesan yang akan selalu hidup, bahwa akhlak adalah harta terbesar dan siapapun bisa menjadi penyampai kebaikan selama ia ikhlas karena Allah. Pagi itu, Abu Nawas bangun dengan tubuh lelah, namun hatinya penuh semangat. Ia masih teringat jelas mimpi semalam. Wajah Rasulullah, cahaya lembut, dan pesan yang begitu dalam terus terbayang di benaknya. Ia sadar bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur, melainkan sebuah petunjuk. Namun, mengemban amanah bukan perkara mudah. Abu Nawas paham betul bahwa setiap pesan kebaikan seringkali diuji. Dan benar saja, saat ia mulai merenungkan bagaimana cara menyampaikan pesan itu, ia menghadapi tantangan yang tak disangka. Di pasar, ia mendengar orang-orang sibuk memperbincangkan harta, kedudukan, dan persaingan. Hampir tidak ada yang peduli pada kelembutan hati. Semua terjebak dalam urusan duniawi. Abu Nawas hanya tersenyum getir. Beginilah yang Rasulullah maksud, bisiknya. Ia mencoba menyampaikan pesan lewat gurauannya. Kepada seorang pedagang tamak, ia berkata, "Wahai sahabatku, janganlah engkau menimbun makanan, nanti perutmu akan penuh sebelum kau sempat menikmatinya." Orang-orang tertawa, tetapi di balik tawa itu, mereka mulai berpikir. Namun tak semua orang senang. Beberapa pejabat kerajaan merasa tersindir dengan kata-kata Abu Nawas. Mereka menganggapnya lancang, bahkan ada yang melaporkan kelakuannya kepada raja. "Hamba ini semakin berani mempermalukan orang dengan candaannya," ujar mereka. Ketika berita itu sampai ke telinga raja, sang penguasa tertawa kecil. Itu memang tabiat Abu Nawas. Tapi awas, jika ia mulai berani melewati batas, jangan salahkan aku jika murka, katanya dengan wajah setengah serius. Malam harinya, Abu Nawas termenung. Ia tahu jalannya tidak akan mudah. Ia mengingat kembali wajah Rasulullah dalam mimpi, lalu menundukkan kepala seraya berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah aku untuk menjaga amanah ini." Keesokan harinya, ia mencoba cara lain. Ia mendekati anak-anak kecil yang sedang bermain di halaman masjid. Dengan penuh canda, ia berkata, "Siapa yang mau jadi raja? Kalau jadi raja, ingat, jangan sampai lupa berbagi roti." Anak-anak tertawa riang, namun mereka menyimpan kalimat itu dalam hati. Abu Nawas sadar, menanamkan akhlak bisa dimulai dari yang muda, karena anak-anak adalah cermin polos yang kelak akan tumbuh membawa kebiasaan yang diajarkan padanya. Tapi lagi-lagi, bisikan iri mulai berhembus. Abu Nawas hanya mencari perhatian. Ia pura-pura lucu, padahal ingin menyaingi ulama lain, kata sebagian orang. Ujian semakin terasa berat. Di tengah keraguan itu, Abu Nawas bermimpi lagi, meski tidak sejelas sebelumnya. Ia hanya melihat cahaya samar dan mendengar suara lembut. "Jangan gentar, wahai Abu Nawas. Amanah akan selalu ditemani pertolongan Allah." Bangun dari mimpi singkat itu, Abu Nawas merasa tenang kembali. Ia yakin setiap cemoohan hanyalah jalan untuk menguji ketulusan hatinya. Hari-hari berikutnya, ia semakin sering menyelipkan pesan akhlak dalam kelucuannya. Ada yang menertawakan, ada yang marah, tetapi tak sedikit pula yang tersentuh dan mulai berubah. Di sisi lain, berita tentang Abu Nawas mulai sampai lagi ke telinga raja, kali ini dengan nada lebih serius. "Baginda, Abu Nawas semakin berani. Kata-katanya bisa menggerakkan hati rakyat. Tidakkah ini berbahaya bagi kerajaan?" Raja terdiam sejenak, lalu berkata, "Mungkin sudah waktunya aku sendiri yang memanggil Abu Nawas." Abu Nawas tidak tahu bahwa ujian terbesar dari amanah Rasulullah akan segera datang, bukan hanya menghadapi cemoohan rakyat, melainkan juga berhadapan langsung dengan kuasa seorang raja.